Jadi kalau misalnya kita company ini terlihat legit apa enggak, produk dari yang dipasarkan dari brand-brand ini terlihat bagus apa enggak, itu dari branding luarnya, identitas, core value-nya. Banyak teori memang tentang branding atau strategic marketing, tapi ini yang kita tangkap lah ya, sisi bahasa-bahasa gampangnya lah, biar gampang dimengerti. Jadi sangat berkaitan. Jadi untuk yang dari branding, kita lanjutkan ke strategic marketing biasanya. Selamat datang dalam acara Success Talk Total Quality Indonesia bersama saya dengan Andre. Kita hari ini akan belajar tentu saja lebih luar biasa lagi dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan belajar tentang branding dan juga strategic marketing. Tentunya dengan narasumber yang spesial. Saya langsung perkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Stephen Wisan. Beliau adalah Chief Executive Officer atau CEO dari Branding Support Asia, dan juga ada Sena Levina dari Chief Marketing Officer atau CMO dari Branding Support Asia. Seperti apa pembicaraan kita, dan langsung saja kita sapa sama-sama. Ada Bapak Stephen Wisan dan juga Sena Levina. Halo Stephen, Sena, apa kabar? Halo, selamat siang. Baik. Kabarnya sehat-sehat? Ya, sehat. Ceritanya sehat banget nih. Oke, Stephen sama Sena, kita mau ambil waktunya sharing-sharing sebentar, boleh lah ya? Ya, boleh. Ada banyak, saya sangat yakin ada banyak knowledge, banyak ilmu kali ini kita bisa bincang-bincang. Tapi banyak pertanyaan, it's okay ya, ada banyak pertanyaan nanti boleh sharing-sharing. Nanti entah Stephen dulu, Sena dulu yang mau jawab, terserah. Jadi yang penting kita bisa sharing-sharing. Oke. Kan menarik sekali karena momen kita sekarang beralih ke medianya, sekarang ke online semua, tentunya yang berhubungan dengan branding and company tentu sangat kuat banget gitu kan. Dan saya pikir saya lihat seperti itu. Tapi pertanyaannya yang paling mendasar, pertama, memang seberapa penting kita harus memperhatikan strategi pemasaran dalam keberhasilan suatu bisnis, terutama maksudnya dalam hal branding juga mungkin, apakah itu sebegitu pentingnya dan efeknya apa? Sepengalaman Pak Stephen atau sepengalaman Sena bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya sejauh yang kita running bisnis ini ya Pak ya, jadi kalau misalnya branding itu kayak gini, kita kasih perumpamaan aja biar semua bisa agak mengerti dengan gampang lah ya. Kalau branding kan misalnya punya anak cowok atau cewek, branding itu kita ibaratkan dengan gimana tampilan luarnya, gimana dia dikasih topi, kasih rok yang bagus, dikasih jaket yang bagus, sepatu yang bagus, itu identitinya. Jadi core value-nya lebih ke identitasnya. Gimana dia berkenalan di sekolah dengan teman-temannya, gimana dia presentasi di depan kelas, itu lebih ke strategic marketing. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, itu sesuatu yang beririsan, tapi sangat penting lah. Jadi kalau misalnya kita company ini terlihat legit apa enggak, produk dari yang dipasarkan dari brand-brand ini terlihat bagus apa enggak, itu dari branding luarnya, identitas, core value-nya. Banyak teori memang tentang branding atau strategic marketing, tapi ini yang kita tangkap lah ya, sisi bahasa-bahasa gampangnya lah, biar gampang dimengerti. Jadi sangat berkaitan. Jadi untuk yang dari branding, kita lanjutkan ke strategic marketing biasanya. Oke, berarti branding itu salah satu part bagian besar dari strategic marketing, sebenarnya gitu ya? Jadi ini kayak pertanyaan yang kayak telur duluan apa ayam duluan. Tapi sebenarnya betul. Tapi biasanya kalau dari kita core value-nya itu kan biasanya ada branding dulu, identity-nya dulu. Identity. Jadi dia low identity, let's say kita bilang kayak misalnya logo, name card, corporate identity-nya name card, letter, envelope, uniform, company profile, semua terlihat dulu tampilan luarnya. Itu kan memang dari brand value-nya. Lalu dia pakai marketing tools, strategi pemasarannya, itu kan baru bisa dengan mudah misalnya marketersnya atau misalnya tim-timnya menjelaskan produk atau brandnya dengan gampang kayak gitu. Mungkin mau ditambahkan? Iya, dan kalau misalnya boleh nambahkan, tadi Andre nanya ya, ini seberapa penting sih? Dan ini tuh benar-benar penting banget, karena apa? Itu yang nentuin kayak target market kamu ini siapa, dan maksudnya kayak
even kayak barang yang sama bisa dijual lebih mahal. Contoh yang paling gampang aja, kopi kayak gitu. Kalau kan Andre tahu ya, bisnis kopi juga beberapa tahun terakhir ini kan benar-benar melejit banget. Nah, kopi kenapa kok bisa dijual? Maksudnya kopi yang satu ini sama-sama kopi nih. Yang satu kopi bisa dijual dengan harganya 15.000 atau 18.000. Sedangkan yang satunya mungkin dengan kualitas yang hampir sama, dia bisa dijual dengan harga di 45.000 atau 50.000 ke atas kayak gitu. Nah, itu betapa pentingnya branding dan strategic marketing. Jadi mereka berdua tuh harus jalan beriringan kayak gitu. Betul, I agree with this. Ya kan, karena kayaknya dari nama berbeda aja bisa harganya bisa beda ya. Kalau kopi hitam 5.000, kalau ice coffee bisa 10.000, 12.000. Ya kan? Ya, benar. Ya, sama lah ya. Oke. Tapi pertanyaannya ketika tadi menarik sekali, kalau kita buat branding, identity, punya value supaya tujuan target marketnya jelas, pertanyaannya gimana proses menganalisa sebelum memasarkan itu ya, nilai-nilai kita punya value company, apakah butuh hal yang spesifik yang perlu dilakukan supaya bisa menggali value-nya, apakah berjalan begitu saja sesuai dengan apa yang diinginkan. Let's say lah, kalau BSE kan menangani banyak customer gitu ya, pokoknya apa mau customer, pokoknya itu, ataukah kita perlu analisa dulu dalam hal branding itu? Ya, kalau di branding proses di awal ya, brand development, kita harus tahu klien itu maunya apa. Klien mau bawa brand ini kemana, goals-nya itu apa. Bahkan kalau misal kita in-depth interview, kita itu tanya, goals 5 tahun ke depan di brand ini apa. Karena nanti treatment-nya itu berbeda. Jadi misal contoh ya, dia pingin bisnisnya kecil-kecilan nih, misalnya dia mau buat nasi kotak, tapi dia punya brand dreams-nya, dia dalam 5 tahun dia pingin franchise seluruh Indonesia bisa franchise. Berarti pengaplikasiannya, contoh ya, saya buat packagingnya harus yang murah, gampang, permainan warnanya nggak terlalu ribet lah. Karena kenapa? Nanti kalau misalnya printing di Jawa misalnya, sama di printing yang di Kalimantan harus sama dengan gampang, pengaplikasiannya sama. Jangan sampai nanti printing di Kalimantan warnanya turun, atau gimana. Ini tidak mendiskriminasi pulau manapun, tapi kita ngomong lebih ke efektivitas ya, kayak gitu. Jadi kita tanya core value-nya mau apa, jadi klien harus tahu jelas apa yang dia mau untuk brandnya ini. Jadi kita bisa memvisualisasikannya dan membawa strategic marketingnya, tipe-tipe strateginya itu dengan gampang gitu, dengan tactical gitu. Dan kalau misalnya dari strategi marketing sih, kalau misalnya di BSA sendiri ya, ini kita kan memang ada divisi namanya strategi dan data, dan tugasnya mereka di sini adalah melakukan kayak pertama riset kompetitor dulu, dan juga ada riset kayak untuk marketnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk riset ini sebenarnya penting banget untuk sebelum mereka tuh bikin kayak strategi marketing. Jadi karena ya sebelum kita mau nyerang lawan ya kita juga bukan nyerang lawan, tapi sebelum kita misalnya mau berperang, nah kita kan juga harus nyusun strategi dulu kan, anggapannya gitu, tahu lawan seperti apa, tahu mungkin medan perangnya seperti apa kayak gitu. Nah, jadi strategi itu yang kita pakai ya selain kayak studi pustaka, terus kita ngambil kayak secondary riset, kita kayak riset sekunder, kita juga kalau misalnya memang dibutuhkan ya klien juga harus misalnya ngelakuin FGD atau focus group discussion untuk kayak tahu lebih detail misalnya seperti itu. Tapi yang biasa kita lakukan sih in-depth interview, terus habis itu kayak ngambil riset sekunder juga kayak gitu dari studi pustaka atau mungkin ngambil data dari data kayak analitiknya seperti itu. Berarti memang untuk create value atau identity itu ternyata tidak sesederhana yang orang pikirkan gitu ya. Pokoknya buat jadi warnanya ini dan sebagainya, logonya ini, tapi ada tadi dibilang ada in-depth interview lah, ada research, bahkan riset. Jadi nggak sesederhana itu, apalagi sekarang juga tuntutannya harus lebih berkualitas kali gitu ya. Iya benar. Kalau BSE atau Branding Support Asia sudah menangani berapa klien maksudnya selama ini? Jadi sedikit promosi juga sekalian ya. Jadi BSE ini kita sudah berdiri 7 tahun lah kurang lebih di atas bendera PT BSA Global Management. Jadi memang startnya kita dari branding dulu, banyak branding projects. Baru kita sekarang di akhir 3-4 tahun terakhir kita meluaskan servisnya. Jadi ada photo production, video production, strategic marketing. Jadi ada yang untuk social media management dengan strategic marketing online dan offline campaigns dan lain-lain. Jadi ada interior sama finance kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya masalah klien ya, kita kurang lebih kalau misalnya
yang untuk branding, karena kita kan project by project. Yes. Kurang lebih so far kita sudah, ini kita kurang rekap sampai gimana ya. Cuma kurang lebih dalam 1 tahun itu kita bisa sampai 30 sampai 50 klien. Yang untuk strategic marketing yang ongoing contract by month, jadi kontrak bulanan. Jadi kita ada kontrak 6 bulan sama 1 tahun, itu rata-rata per bulan ada 40 klien. Wow, berarti kalau sudah berapa tahun bisa dihitung sendiri lah ya. Iya. Ya. Dan itu meningkat karena ini sih apalagi sejak pandemi ya, karena semua itu kayak merasa kayak ini kenapa semua orang pada online semua. Nah akhirnya memang demand-nya jadi kayak meroket kayak gitu. That's interesting. Nanti saya akan tanyakan itu. Jadi teman-teman company yang ingin mempercayakan strategi marketingnya ataupun branding identity, di sini ada branding support Asia. Mantap. Royaltinya jangan lupa ya. Siap. Nomor rekeningnya ya, jangan lupa. Nomor rekeningnya. Menarik sekali karena topik branding ini kayaknya orang kan semakin ke arah sini. Tadi juga bicara pandemi, orang visual media itu semakin majority lah ya, orang butuh. Apalagi ngomongnya sekarang kan era digitalisasi, kira-kira begitu kan. Nah, ini kan kita kenal strategi branding kan bisa melalui offline, ada juga online gitu kan. Ya. Pertanyaannya, experience dari BSE begitu banyak, tadi company juga di handling begitu banyak. Boleh nggak sharing sedikit gimana sih membangun strategik yang tepat, ya kan? Membangun branding yang tepat, entah itu melalui dua ini ya, pasti kan ada offline, ada online. Ya. Plus pertanyaannya, manakah sekarang yang kira-kira lebih bagus gitu ya? Apakah branding ke online ataukah branding ke offline-nya kira-kira? Iya. Kalau bicara masalah bagus mana, itu kembali lagi ya ke klien ya. Sama kita untuk budgeting dan planning-nya gitu loh. Jadi maunya lebih pas cocok di produknya ini lewat mana, online atau offline. Tapi kebanyakan memang kalau misalnya budgetnya masih agak rendah, mereka kan paling gampang pakai online dulu. Karena e-commerce sudah tersedia, social media sudah tersedia. Nah, tapi yang nanti kita mau discuss lebih dalam adalah gimana nih kalau misalnya bisnis sudah offline, sudah established, mau going ke online. Ya, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi, kalau memang budgetnya masih agak terbatas, online aja dulu, nggak apa-apa. Karena kenapa? Nanti kan misalnya kita sudah develop branding. Jadi logo, name card, letter envelope, packagingnya bagus, company profile, foto-foto, videonya bagus, baru dipasarkan lewat social media, jadi e-commerce masuk, juga nanti bisa di banyak cara lah digital yang untuk yang online. Nah, tapi kalau yang kedua yang tadi kita mau bahas, offline transisi diperlengkapi dengan online, itu sangat penting. Karena kenapa? Bisnis-bisnis yang established, yang dulu yang kalau sudah back then 5-6 tahun lalu, kalau misalnya tidak diperlengkapi dengan online, digital marketing, social media management, maupun online campaigns, itu apalagi di masa pandemi gini ya, banyak orang yang masih takut untuk tatap muka, mau beli ke tempat, mau pesan, misalnya mau minta quotation ke kantor, mau apapun agak susah, mau cari produk knowledge harus tatap muka, itu banyak yang masih takut. Nah, makanya itu kita perlu integrasi dari offline ke online. Jadi lebih offline tetap dijalankan, karena itu kan tetap masih money making kayak gitu ya. Jadi lebih karena masih banyak generasi yang nggak aktif di online appearance, digital appearance. Tapi kalau lama-lama tidak diaktifasi online, takutnya generasi yang berikutnya tidak tahu malahan. Jadi mereka, misal, let's say kita bicara, pabrik ini tuh jualan apa sih? Yang tahu generasi papa mamanya, generasi kakek-kakeknya misalnya kayak gitu. Tapi dia nggak kurang mengerti appearance-nya apa, produk yang dijual itu apa, keunggulannya apa dibandingkan dengan produk yang lain. Ya. Kalau misalnya dia main online terus, dia pasti lihatnya yang yang dia tahu kayak gitu. Mungkin bisa tambahkan. Iya, jadi kalau misalnya tadi Andre nanya ya, mana yang lebih penting online atau offline, dua-duanya tuh penting. Yang paling pertama sih tetap memang benar harus mengikutin tujuannya tuh kemana dulu. Jadi misalnya tujuannya itu mau apa?
Kalau misalnya kamu mau ningkatin brand awareness secara online, ya berarti kayak kita menggunakan strategi online yang seperti ini, yang A. Nah, kalau misalnya memang mau kayak tujuannya kayak, aku pengen dapat exposure nih di offline, karena mungkin target marketku ini dia nggak ada online-nya nih, kayak gitu. Nah, itu kita pakai strategi yang offline, misalnya buka booth, misalnya contohnya seperti itu, karena itu untuk ngenalin ke orang-orang yang nggak bisa offline. Nah, kalau dua-duanya, kalau bisa dijalankan, lebih baik lagi, tapi karena memang ada pandemi aja, nah akhirnya orang-orang lari semuanya tuh pada ke online seperti itu. Jadi itu tergantung dari online offline-nya, itu tergantung dari tujuannya si brand ini, dia mau ke arah mana dulu. Tadi udah disebutkan juga ya sama Steven seperti itu. Terus kayak memang kalau ditanya mana yang lebih penting, ya dua-duanya juga penting kayak gitu. Tapi sementara ini, nah takutnya itu nanti kalau misalnya kamu nggak main di online karena sekarang semua udah serba digital, nanti itu kayak kasusnya, ini boleh sebut brand ya? Boleh sebut brand? Boleh. Nah itu kasusnya tuh kayak Nokia. Kalau tahu, nah itu kan dia sempet kayak marketnya hilang karena orang-orang pada lari smartphone, larinya pada ke Samsung semua gitu, sama si Apple. Nah itu kan juga sama BlackBerry, juga sama kayak itu tuh perlahan-lahan ditinggalkan. Nah ini kalau misalnya nggak lari ke online, mereka semua tuh bakal kayak kehilangan market kayak gitu. Jadi ntar ada kayak ada kayak loncatan yang kayak beda generasi seperti itu. Itu yang makanya klien-klien banyak yang kayak ini brand lama nih, udah terkenal di generasi papa mamanya kita. Nah, tapi mereka akhirnya nyari kita karena mereka tahu mereka harus aktivasi secara online seperti itu. Oke, jadi purpose untuk going to online itu sebenarnya bukan hanya memikirkan short term ini ya. Tadi Steven bilang ya long term orang-orang bisa engage, bisa kenal produknya. Kayaknya lebih mudah gitu kan ya, diakses itu kan, apalagi sekarang juga akses ya, apapun lah secara online akan lebih mudah banget gitu kan. Tapi tadi ada pertanyaan yang mungkin menarik juga. Bagaimana kalau ngomong priority ya? Kalau misalkan kita ada sebuah perusahaan, mereka ingin membranding atau membuat identity dan sebagainya, kira-kira prioritinya apa dulu yang perlu disiapin? Maksudnya purpose-nya dulu, atau tadi ada yang dibilang budgetnya dulu kah, baru bisa menentukan oh harus begini, atau pertamanya purpose-nya dulu jelas, marketnya dulu, kemudian budget, and then sampai jadi kira-kira istilahnya step by step-nya apa yang perlu dipikirkan? Ya, tergantung ya. Jadi misalnya kayak gini, kita ambil studi kasus lah ya. Salah satu klien kita adalah ini tandon air, pabrik tandon air terkenal kayak gitu ya. Kita nggak boleh sebut merek ya. Boleh juga nggak apa-apa, bebas. Gini aja, kita ini ulang ya. Jadi kita ambil contoh studi kasus salah satu tandon air, pabrik tandon air terkenal. Dia nomor 1 nih ceritanya di Indonesia. Memang pabriknya ada di Surabaya. Dia klaim dia nomor 1 dan by data dia nomor 1. Tapi dia sudah jalan 25 sampai hampir 30 tahun gitu. Nah, tapi generasi bawah, generasi Y dan Z itu lebih mengenal produk satunya. Jadi yang pabriknya ada di Jakarta. Saingannya mereka. Ya, Jadi dia pingin adalah yang pertama, dia pingin dari branding dulu. Jadi kembali lagi, pertama memang kalau misalnya kita menjawab pertanyaan dari Pak Andre, yang pertama adalah tentukan purpose-nya dulu. Apa yang pingin dicapai. Nah, kebetulan yang pabrik ini, dia pingin rejuvenate tampilannya. Jadi supaya modern, diterima sama golongan yang bawah. Kelihatan modern, nggak kelihatan logonya gitu-gitu aja. Tampilan company profile-nya yang lama, pakai yang 20 tahun yang lalu. Jadi dia ganti semua jadi tampilan. Kita bisa dibilang rebranding. Itu banyak proses step yang harus kita lalui. Dan kita perubahannya pun nggak drastis gitu loh. Jadi karena kita sesuaikan dengan market, pasar, dan step-step rebranding itu sendiri kayak gitu. Jadi waktu kita jalan, setelah logonya sudah diperbarui, identity-nya sudah diperbarui, company profile semua, marketing kit sudah siap, tinggal masuk ke digital appearance-nya, jadi online strategic marketing-nya. Oke. Jadi yang pertama, purpose-nya dulu, tujuannya itu apa, terus habis itu yang kedua itu mungkin lebih kayak, biasanya sih lebih masuk nanti budgetingnya. Jadi setelah purpose-nya apa, budgetingnya udah masuk nih. Misalnya ternyata cuma ada kayak, marketing budgetku cuma 1 miliar misalnya kayak gitu. Bukan cuma ya, 1 miliar tuh gede ya. Nah misalnya
1 miliar kayak gitu. Nah itu nanti mungkin berarti kalau misalnya dia nanti kuotanya misalnya buat online-nya misalnya ternyata 300 juta, berarti 700 jutanya itu buat offline. Nah itu baru nanti diturunin ke kayak strategi marketing plan-nya. Jadi di breakdown lagi satu-satu dan itu dibuat nanti kalau di kita buatinnya selama 1 tahun. Jadi 1 tahun planningnya seperti apa nih, untuk online seperti apa, offline seperti apa. Nah itu nanti jadi harus tahu dulu yang pertama purpose-nya itu mau apa dulu kayak gitu. Dan itu juga pasti kan ditentuin dulu untuk kayak North Star metriknya, terus KPI-nya dari setiap kayak divisi juga. Nah itu juga biasanya kita kayak kerjasama sama tim internalnya mereka seperti itu. Oke. Intinya pokoknya kalau pertama kali yang harus perusahaan atau company miliki adalah kira-kira dia mau kemana, kira-kira gitulah ya. Betul. Iya. Kalau mau pergi perjalanan dia mau kemana, kita akan petakan nanti jalannya lewat mana, naik apa, kayak gitu-gitulah kira-kira ya. Iya. Misalnya orang itu kerja di bagian sales atau orang itu kerja di bagian marketing ataupun orang ini kerja di bagian teknologi atau yang manajemen. Mereka harus paham dulu maksudnya kayak tujuan kayak harus kenal kayak perusahaannya mereka ini bergerak di bidang apa. Habis itu untuk tujuan marketnya mereka ini sebenarnya kayak nyasar ke siapa, karena ini kan branding itu nggak cuma asal kayak ya udah tampilan luarnya aja, tapi even orang internal pun harus tahu kan. Jadi mereka semua itu satu kesatuan sebenarnya.